Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kami satu kelompok. Saya Febriana Purnama Sasi, Mbak Lia Purwati dan Mas Muhammad Yahya akan eh, menyampaikan, mensimulasikan konseling kelompok tentang menjaga kebersihan diri. Saya sebagai konselor, Mas Yahya sebagai konseli satu, Mbak Lia sebagai konseli dua. Oke, kita mulai percakapannya ya, simulasinya. Hmm. Sa- Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas topik yang menarik gitu ya, yaitu menjaga kebersihan diri. Jadi topik ini tuh dipilih karena kebersihan diri itu gitu ya berpengaruh terhadap kesehatan, kenyamanan, kepercayaan diri, eh, terus khususnya kepercayaan diri kita di kehidupan lingkungan kita di sekolah. Nah, jadi untuk tujuan dari kegiatan ini ya untuk membantu teman-teman mengenali ya kebiasaan kebersihan diri yang masih perlu diperbaiki, terus menyadari dampaknya, serta menyusun langkah eh, yang mau kita lakukan gitu untuk membentuk perilaku hidup bersih secara bertanggung jawab. Nah, oke, paham ya? Paham. Selanjutnya, gitu ya, sebelum kita memulai, Bu Febri, saya akan menyampaikan beberapa aturan dalam konsep kelompok ini. Pertama, setiap anggota kelompok diharapkan saling menghargai dan tidak menghakimi. Jadi, tidak saling menghakimi ya. Yang kedua, adapun yang apapun yang disampaikan di kelompok itu bersifat rahasia. Jadi, percakapan kita yang ada di sini bersifat rahasia, ya. Dan yang ketiga, peraturan yang ketiga adalah setiap anggota diberi kesempatan yang sama untuk berbicara. Ya, apakah teman-teman semua paham? Iya, iya Bu, saya bersedia. Dan baik bersedia ya mematuhi peraturannya. Terima kasih. Eh, saya berharap teman-teman dapat mengikuti kegiatannya secara baik gitu ya, terbuka dan jujur agar eh, manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengetahui kesiapan kalian. Apakah kalian siap untuk berbagi pengalaman pribadi terkait kebersihan diri dan mendengarkan pengalaman satu sama lain? Nah, Siap, Siap Bu. Bu, walaupun agak canggung sedikit sih. oke, it's okay, perasaan canggung itu wajar ya, gitu kan. Jadi konseling kelompok memang membutuhkan keberanian untuk terbuka. Jadi tidak eh, dan saya menghargai gitu atas kesiapan teman-teman semua. Mbak Nia bagaimana? Siap mengikuti konseling kelompok? Oh, Yes, Bu. oke Oke, siap. lanjut ya. Nah, eh, baik. Bu Febri ingatkan kembali gitu ya. Eh, tujuan kita hari ini bukan untuk menyalahkan atau menghakimi gitu ya, tapi untuk membantu teman-teman berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Tuh. Sekarang kita masuk nih ke tahapan inti dari konseling kelompoknya kita. Eh, Bu Febri persilakan untuk
teman-teman menyampaikan eh, menyampaikan apa yang menjadi masalahnya dari teman-teman. Dimulai dari Mas Yahya dulu ya. Eh, Kalau saya, Bu, saya sering tidak mandi pagi. Kalau bangunnya kesiangan, saya langsung berangkat ke sekolah dan kadang juga saya lupa pakai deodoran. Itu, Bu. Kalau saya itu jarang memotong kuku, saya sering lupa dan baru sadar ketika kuku sudah panjang dan kotor. Baik, terima kasih sudah menyampaikan dengan jujur. Eh, Kalau bangun kesiangan, eh, terus nggak mandi begitu ya tadi ya. Ya, Bu. Iya, terus lupa pakai pakai deodoran. Eh, Kalau di sekolah gitu ya, ketika kamu nggak mandi, terus nggak lupa pakai deodoran, apa sih yang kamu rasakan? Saya sering merasa tidak nyaman sendiri, Bu. Kadang saya takut teman mencium bau badan saya. Ya, berarti merasa khawatir teman merasa mencium bau badan gitu ya. Iya, Yes. Eh, untuk Mbak Lia gitu, tadi menyampaikan tidak memotong kuku, gitu ya. Terus eh, apa sih biasanya yang terjadi kalau misalnya nggak potong kuku? Saya itu pernah ditegur bu guru, Bu, dan saya juga jadi malu. Nah, oke. Oke. Perasaan malu itu muncul gitu ya, wajar. Dan munculnya karena kita menyadari eh, kalau misalnya memang ketika kita ditegur ya tentang kebersihan gitu, kebersihan tubuhnya kita gitu, berarti kita menyadari eh, menjaga kebersihan kuku itu juga penting gitu ya, karena kuku yang kotor misalnya itu juga membuat tidak nyaman ya. Ya. Nah, untuk teman-teman gitu ya, perasaan tidak nyaman gitu ya. Berarti tadi kan muncul perasaan tidak nyaman gitu ya. Iya kan? iya, 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 iya. Sini. Berarti ada timbul perasaan eh, kita menyadari bahwa kebersihan itu penting. Tapi kebersihan yang kita gitu ya, ternyata belum mendukung sesuai dengan standar eh, di masyarakat umum, gitu kan? Iya, iya. Nah, menurut teman-teman, mengapa kebiasaan menjaga kebersihan diri sendiri itu masih sering diabaikan? Mungkin karena sudah terbiasa, Bu, atau merasa itu hal yang sepele. Atau mungkin karena malas dan kurang disiplin, Bu. Oke, betul semua ya. Betul semua jawabannya gitu. Jadi itu memang eh, penting bagi kita untuk memulai membentuk kebiasaan baru. Nah, sekarang Febri ingin kalian menentukan satu perilaku kebersihan diri yang menjadi kebiasaan baru. Nah, Hmm, Kalau saya ingin membiasakan mandi pagi dan mandi sore secara rutin. oke, untuk Mbak Lia, Mungkin bisa orang lain tidak nyaman ya, Bu, berada dekat dengan kita. mm, mm, oke. Tadi Mas Yahya menyampaikan untuk mulai rutin gitu ya, mandi pagi dan sore gitu Mbak Lia. Jadi berarti tadi yang ingin diperbaiki adalah pembiasaan dirinya untuk memotong kuku, gitu kan?
Ya, Ya. Nah, baik. Selanjutnya, eh, karena untuk memudahkan kita lebih konsisten, jadi sebaiknya kita tulis gitu ya, tulis kesepakatan, tulis kontrak perilaku yang setiap harinya nanti akan kita eh, checklist, kita cek gitu. Jadi nanti teman-teman setelah ini silakan ditulis ya. Ini sudah ada kontrak perilaku. Jadi nanti di situ ditulis perilaku apa yang ingin teman-teman konsisten untuk dijalankan. Boleh silakan ditulis dulu. ya Ya, Bu, saya tulis Bu. dulu. Sudah diisi. Ya, Iya sudah, Bu, Bu. sudah Bu. Oke. Nah, karena kita sudah menulis, teman-teman sudah menulis perbuatan apa yang ingin dikonsistenkan dan diperbaiki gitu ya. Ini bisa dirutinkan gitu. Nah, dengan ini, kesepakatan ini, kontrak kita ini, kontrak perilaku ini gitu ya, kita jadikan sebagai komitmen, komitmennya teman-teman eh, untuk ke depannya ya. Nah, setelah itu Bu Habib insya Allah akan tetap memantau gitu ya bagaimana perkembangannya dan perubahan tersebutnya. Dan cukup buku hari ini. Ya Bu. Ya, Eh, insya Allah cukup, Bu. karena sudah ada kesepakatan kontrak yang dibuat gitu ya, kontrak yang dibuat. Lebih diharapkan semuanya berjalan dengan baik gitu, dan konsisten serta istiqomah gitu ya. Oke. Eh, teman-teman, alhamdulillah ya, sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini gitu ya, Bu Hebri ingin mendengarkan kesan dan pesan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Baik, Bu. Kalau saya Bu, saya merasa lebih sadar bahwa kebersihan diri itu penting dan harus dibiasakan. Hmm. Terus kalau saya lebih merasa termotivasi, Bu, untuk berubah karena ada komitmen yang jelas. Ya. Alhamdulillah, Bu Febri mengapresiasi keterbukaan dan kesungguhan teman-teman semua selama mengikuti proses konseling ini. Eh, yang perlu teman-teman ingat, perubahan perilaku tidak terjadi secara instan, tapi melalui latihan dan konsisten. Nah, kita akan lanjut menindaklanjuti gitu ya, hasil kontrak perilaku ini pada pertemuan berikutnya. Bu Hetri sampaikan terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa penutup. Terima kasih teman-teman partisipasinya dan mohon maaf apabila ada yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.